Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini berbahagialah bagi penggemar kasus dari negeri Tuan Takur. Tapi sebelum masuk ke cerita, aku mau kasih tahu berhubung ada banyak nama dalam kasus ini, jadi harap ingat namanya satu persatu biar enggak migrain. Berhubung semua nama serta pelaku disamarkan dari sananya, untuk foto-foto sendiri diambil dari video dokumenter yang diperankan oleh artis lokal India. Tapi buat yang gak mau pusing karena kasusnya cukup ribet, silakan skip aja videonya atau bisa tonton video lain yang ada di playlist channel ini. Nggak pakai lama, watch. Vinayak dan Reka memiliki dua orang putri bernama Divya dan Neha. Si sulung Divya, seorang gadis manis yang saat itu bekerja di sebuah perusahaan swasta. Sedangkan Neha si bungsu memiliki sifat berbeda dari kakaknya. Dia pemberani, mudah bergaul, dan suka mencoba hal-hal baru. Dalam usia 24 tahun, gadis ini sudah menjadi manajer di sebuah bank. Seperti keluarga India pada umumnya, walaupun sudah cukup sukses dengan keuangan yang stabil, tetapi kedua putri Vinayak masih tinggal bersama mereka di distrik Pune, India. Di luar rumah, Neha dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan serta mudah bergaul. Namun di rumah, dia seringkali adu argumen dengan orang tuanya yang dianggap terlalu mengatur hidupnya. Hal tersebut membuat Neha menjadi gadis keras kepala yang sangat suka membangkang. Merasa apapun yang dilakukannya selalu salah, dia tidak pernah curhat pada mereka dan hanya berani menceritakan segala sesuatunya pada sang kakak Divya. Pada satu waktu saat sedang hangout dengan kedua sahabatnya Radhika dan Puja, Radhika mengenalkan Neha pada teman prianya bernama Arjun. Pria berwajah tampan ini bekerja di sebuah perusahaan ternama dengan karir cemerlang. Keduanya saling jatuh cinta pada pandangan pertama dan tidak bisa terpisahkan. Saat Neha merayakan ulang tahun di rumahnya, Arjun ikut datang bersama sahabat-sahabat Neha. Tanpa disadari, saat acara potong kue, mereka berdua saling suap-suapan di depan sang ibu dan Divya. Walaupun mereka sedikit heran, tetapi saat itu dia tidak curiga dan mengira jika Arjun adalah sahabat sama seperti yang lainnya. Keesokan paginya saat Reka mencoba bertanya tentang Arjun, Neha hanya menjawab jika Arjun adalah teman Radhika. Reka pun mengingatkan agar Neha jangan dekat-dekat dengan pemuda itu karena mereka telah berencana akan memilihkan jodoh bagi gadis itu. Neha yang kesal pun mulai membantah dan segera pergi ke kantor demi menghindari pertengkaran. Semakin hari hubungan Neha dan Arjun semakin dekat. Secara diam-diam mereka pacaran tanpa diketahui oleh keluarga masing-masing atau bahkan teman-temannya. Neha menyadari jika keluarganya tidak akan mengizinkan hubungan mereka. Sedangkan Arjun merasa pesimis akan mendapat restu dari ibunya. Namun karena hubungan keduanya sudah sangat jauh dan mereka takut berterus terang pada keluarga, pada akhirnya pasangan ini memutuskan untuk kawin lari. Mereka pun menyusun rencana dengan sangat matang dan memulai persiapan dengan mulai menabung bersama dan memilih kota yang akan ditinggali. Agar tidak bisa dilacak, mereka juga sepakat untuk mengganti identitas. Pada Februari 2012, Arjun mengundurkan diri dari kantor dengan alasan akan mencoba wira swasta. Saat itu, bos serta rekan-rekan melarangnya berhenti kerja karena Arjun adalah pegawai yang kompeten. Namun keputusannya telah bulat. Dia mengaku telah merencanakan hal ini sejak jauh-jauh hari. Pada keluarganya, Arjun mengatakan akan pergi tanpa berterus terang kemana tujuannya. Neha sendiri mengundurkan diri dari kantornya 2 bulan kemudian. Hingga pada Juli 2012, di malam itu Neha mengatakan pada orang tuanya jika besok dia akan berangkat ke Amsterdam untuk bekerja di perusahaan layanan keuangan LBX. Orang tuanya sangat kecewa karena sang putri mengambil keputusan tanpa memberitahu.
Tetapi Neha beralasan jika memberitahu tentunya dia akan dilarang. Sambil memaksa dia mengatakan jika saat itu perusahaan barunya telah menyiapkan semua dokumen termasuk tiket pesawat yang tidak bisa dibatalkan. Pada awalnya ayah dan ibunya tidak setuju, tetapi Neha yang keras kepala bersikeras hingga kedua orang tuanya dengan terpaksa mengizinkannya. Keesokan harinya, ketika keluarganya ingin ikut mengantar, dia menolak dengan alasan telah memesan taksi ke bandara. Namun dalam perjalanan, Neha meminta supir taksi untuk berbelok arah menjemput Arjun dan mereka pun pergi ke Chandigarh ke sebuah rumah yang telah mereka sewa. Sesampainya di sana, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti nomor telepon serta mengganti nama. Neha mengganti namanya menjadi Disa Misra, sedangkan Arjun sebagai Sajif Misra yang merupakan pasangan suami istri. Agar tidak dicurigai, sesekali dia menghubungi dan melakukan video call dengan Divya. Setiap kali mereka ngobrol, Neha akan menceritakan kebohongan tentang kehidupan di Amsterdam. Walaupun Neha tidak pernah mengirimkan foto-foto selama dia di sana, tetapi Divya yang percaya juga ingin ikut pindah ke sana. Dalam masa-masa ini, selain dengan sang kakak Divya, Neha tidak pernah menghubungi orang tuanya. Dia bahkan tidak memberikan nomor telepon barunya dan hanya menggunakan internet saat menghubungi Divya. Sedangkan Arjun sama sekali tidak menghubungi keluarganya dan sengaja memutuskan kontak dalam bentuk apapun. Pada awal-awal kehidupan mereka bersama, kehidupan pasangan ini terasa sangat manis. Mereka hidup dari uang tabungan bersama sambil menunggu Arjun mendapatkan pekerjaan. Namun sayangnya, setelah cukup lama libur, pria itu menjadi malas mencari pekerjaan. Dengan alasan, dia merasa was-was jika identitas aslinya ketahuan yang akan membuat pelarian mereka gagal. 4 bulan setelahnya, mereka memutuskan pindah ke kota Belgaum. Selain bosan di Chandigarh, pasangan ini berharap akan lebih mudah menemukan pekerjaan di kota baru ini. Tetapi sama seperti sebelumnya, Arjun sulit mendapatkan pekerjaan karena seluruh surat-surat penting miliknya atas nama asli Arjun. Sedangkan identitas palsunya hanya berupa KTP. Namun walaupun tabungan mereka semakin menipis, tetapi hubungan keduanya masih baik-baik saja. Setelah sebulan berada di Belgaum, mereka kembali pindah ke Kolkata. Di kota inilah, Neha yang awalnya mengira kehidupan akan membaik, justru merasa kesulitan hidup di tempat asing. Neha pun mulai merindukan teman-teman dan keluarganya, sedangkan Arjun sama sekali tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Setiap hari mereka sering bertengkar akibat dari rasa suntuk serta masalah keuangan. 3 bulan kemudian mereka kembali ke Chandigarh dan menyewa sebuah apartemen di daerah Karafi Chowk. Dengan kondisi uang menipis, hubungan mereka perlahan mulai goyah. Arjun sendiri sepertinya tidak berniat memperbaiki keadaan. Dia merasa takut seandainya secara tidak sengaja bertemu dengan kenalan mereka, tentunya rahasia mereka akan terbongkar. Ketika Neha mulai marah, Arjun menjanjikan akan menjual apartemen warisan dari ayahnya yang berada di Mumbai. Menurutnya apartemen seharga 3 miliar itu adalah warisan untuk dia dan adiknya Deepika, dan Arjun pun menghubungi adiknya yang kaget saat diberitahu tentang rencana tersebut. Menurutnya sang abang sangat aneh karena setelah menghilang setahun tanpa kabar, tiba-tiba menghubunginya dengan rencana itu. Bahkan Arjun meminta Deepika untuk merahasiakannya dari ibu mereka. Saat itu Deepika menolak permintaan Arjun. Dia tidak mau menjualnya tanpa sepengetahuan ibunya dan justru meminta abangnya pulang serta meminta izin pada ibu mereka. Namun Arjun merasa tidak perlu memberitahu karena dia berhak atas apartemen tersebut. Melihat Arjun tidak berhasil membujuk adiknya, Neha pun memutuskan menghubungi Deepika dengan menggunakan ponsel Arjun. Dia mengaku sebagai Disa, istri Arjun, dan sambil marah-marah mendesak Deepika untuk segera menjual apartemen tersebut. Namun Deepika yang tidak mengenal Neha
dengan tegas menolak permintaan itu. Di malam harinya, saat Arjun sedang masak makan malam, Neha memberitahu Arjun tentang pembicaraannya dengan Deepika. Arjun pun menjadi kesal karena Neha dianggap terlalu ikut campur dengan urusannya. Neha sendiri beralasan jika hal tersebut dilakukannya karena Arjun telah menghancurkan hidupnya. Dia mengancam akan kembali ke rumah orang tuanya dan mengaku selama ini telah dibawa kabur secara paksa. Arjun yang sedang memegang sajam menjadi gelap mata dan melukai leher Neha hingga tewas. Dia menjadi sangat panik hingga menelpon sepupunya bernama Saran. Arjun mengaku telah membunuh dan meminta tolong agar Saran membawa mobil untuk membantunya membuang jasad. Tetapi Saran yang tidak ingin terlibat menolak permintaan tersebut hingga akhirnya di malam itu Arjun membereskan jasad Neha sendirian dan memasukkannya ke dalam koper hitam. Arjun pun membawa koper itu dengan menggunakan sebuah taksi. Supir taksi yang tidak tahu apa isi koper tersebut bahkan membantu Arjun memasukkan koper ke dalam bagasi. Setelah meninggalkan koper di stasiun Pune, Arjun pun segera melarikan diri dari apartemennya. Keesokan paginya dia kembali menelpon Saran dan meminta sejumlah uang. Saat itu Saran menemuinya di sebuah rumah makan sambil menyerahkan uang sebanyak 4 juta. Dia kembali bertanya apakah semalam Arjun serius telah melenyapkan seorang wanita, dan saat itu Arjun hanya mengangguk gelisah serta segera pergi dari sana tanpa memberitahukan tujuannya. Di hari yang sama, polisi mendapatkan laporan tentang penemuan koper berisi jasad. Setelah diperiksa, di belakang leher jasad itu terdapat sebuah tato bergambar burung elang. Dan berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal akibat luka sayatan di lehernya. Walaupun tidak ada tanda-tanda telah diperkaos, tetapi korban dinyatakan aktif berhubungan intim. Dan karena tidak terdapat kartu identitas, polisi pun merilis berita tersebut di koran dengan harapan ada seseorang yang akan mengenali korban. Kasus tersebut menjadi heboh di India, namun setelah beberapa hari masih belum ada yang mengaku telah kehilangan anggota keluarganya. Ketika Puja melihat berita tersebut, dia segera menelpon Divya dan mengatakan jika tato itu mirip dengan tato milik Neha. Divya yang kaget menyangkalnya karena saat itu Neha sedang berada di Amsterdam. Adiknya juga tidak memiliki tato. Namun Puja mengatakan jika di bulan Maret sebelum keberangkatannya ke Amsterdam, Neha meminta Puja untuk menemaninya membuat tato. Puja bahkan mengirimkan foto Neha saat tato itu baru selesai dikerjakan. Divya pun memberitahu orang tuanya yang tidak yakin jika jasad tersebut adalah putri mereka. Tetapi mereka hanya terduduk lemas saat dibawa ke kamar mayat untuk melakukan identifikasi jasad. Polisi yang melakukan penyidikan mulai mencari informasi dengan menanyai orang-orang terdekat Neha. Tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menjelaskan bagaimana Neha yang berada di Amsterdam tiba-tiba ditemukan tewas di stasiun Pune. Namun menurut Divya, terakhir kalinya dia melakukan video call dengan Neha terlihat kurang sehat dengan wajah pucat. Dia bahkan menyarankan adiknya untuk mengambil cuti pulang ke India, tetapi saat itu Neha tidak menanggapinya. Pada awalnya polisi mencurigai keluarga gadis itu, tetapi setelah mereka mencari informasi di kedutaan Belanda, pihak kedutaan mengaku tidak pernah mengeluarkan visa jenis apapun atas nama Neha. Sedangkan perusahaan LBX yang diakui Neha sebagai tempat kerjanya juga mengatakan hal serupa. Mereka bahkan telah mengecek ke Amsterdam serta di cabang perusahaan di Rotterdam, tetapi Neha tidak pernah terdaftar sebagai pegawai. Polisi pun melakukan pelacakan pada lokasi ponsel gadis itu. Terlihat lokasi terakhirnya berada di daerah Chandigarh. Dan melalui pemeriksaan image pada ponselnya, diketahui Neha telah mengganti nomor teleponnya. Sedangkan seorang informan polisi yang bertugas di Chandigarh melaporkan bahwa Neha telah mengganti namanya menjadi Disa dan telah menikah dengan pria bernama Sanjeev. Yang hal ini menjelaskan tentang kondisi Neha
yang aktif melakukan kegiatan hubungan intim. Polisi juga menemukan apartemen sewaan milik pasangan ini. Menurut pemiliknya, di dalam kontrak sewa, mereka mengaku sebagai suami istri dan memakai identitas serta nomor telepon lain. Saat apartemen tersebut digeledah, polisi menemukan bercak darah di dinding dapur yang telah dibersihkan. Mereka berasumsi pembunuhan Neha terjadi di tempat itu. Berdasarkan pemeriksaan pada image ponsel yang digunakan Sanjeev, polisi berhasil mendapatkan identitas aslinya sebagai Arjun. Arjun pun ditetapkan sebagai tersangka, namun dia telah kabur entah kemana. Keluarga maupun kerabat mengaku tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun polisi curiga jika mereka berusaha menyembunyikan pria itu. Bersamaan dengan disebarnya foto Arjun sebagai buronan, polisi juga mendapatkan riwayat panggilan dari ponselnya. Terlihat di tanggal 14 Juli, Arjun berkali-kali menghubungi Deepika adiknya dan sepupunya Saran. Setelah didesak, Deepika yang awalnya mengaku tidak tahu, kali ini menceritakan tentang Arjun yang menelponnya untuk menjual apartemen. Namun dia tidak mengenal nama Neha karena sewaktu Neha menelponnya, gadis itu menggunakan nama Disa. Sedangkan Saran yang takut terlibat saat didatangi pria itu telah melarikan diri. Dia berhasil ditangkap di kota lain setelah menghubungi Deepika saat telah kehabisan uang. Deepika pun memberitahu polisi di mana lokasi Saran yang berhasil ditangkap beberapa jam setelahnya. Dalam interogasi, Saran menceritakan segalanya. Walaupun tidak terlibat, tetapi karena telah membantu Arjun dengan memberinya uang, Saran yang ketakutan memilih untuk kabur. Arjun sendiri bersembunyi di Chandanagar, distrik Pune, yang merupakan kota yang sama dengan rumah Neha. Dia mengganti nama menjadi Punit dan bekerja di sebuah perusahaan kecil. Walaupun gajinya rendah, tidak sebanding dengan tempat kerjanya dulu, tetapi dia bekerja sangat baik hingga menjadi orang kepercayaan bosnya. Saat atasannya bertanya kenapa pria berbakat sepertinya mau bekerja di perusahaan kecil, Arjun beralasan dia pindah ke kota itu untuk melupakan masa lalunya setelah gagal menikah. Arjun yang sangat mencintai Neha setiap malam diliputi rasa bersalah serta rindu. Dia memilih minum sebagai pelariannya setiap kali dia tidak bisa tidur. Selama 5 tahun sejak kasus Neha, polisi tidak berhasil menemukan keberadaannya. Karena gagal menyelesaikan kasus ini, salah seorang petugas polisi bahkan dimutasi ke wilayah lain dan kasus ini pun menjadi kasus dingin. Pada tahun 2018, polisi mendapat kabar dari seorang dokter di rumah sakit Pune bahwa ada seorang pasiennya yang mirip dengan Arjun. Saat itu, Arjun dilarikan ke rumah sakit ketika tidak sadarkan diri di apartemennya. Dia mengalami gagal ginjal dan gangguan liver akibat terlalu banyak minum. Atasan di kantornya datang ke rumah sakit setelah mendapatkan telepon dari dokter. Menurut dokter, selain nomor telepon atasannya, mereka tidak menemukan nomor lainnya di ponsel Arjun. Ketika ditemui di kamarnya, saat itu Arjun yang sekarat meminta bosnya untuk menghubungi ibunya. Hal ini membuat sang bos kaget karena dulu Arjun mengaku hidup sebatang kara. Arjun pun mengakui semua kebohongannya dan sebelum ibunya datang, pria itu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka hanya menemukan jasad Arjun. Pria itu tidak bisa lagi ditanyai ataupun diadili. Polisi merasa kecolongan karena orang yang selama ini mereka cari hanya berjarak sekitar 10 km dari stasiun mereka. Namun mereka mengakui jika lokasi rumah Arjun memang tidak pernah menjadi target pencarian. Sedangkan keluarga Neha hingga saat ini masih berduka karena kematian putri mereka tidak mendapatkan keadilan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.